daging ayam hitam, Le. Tuh ayamnya tuh. Gua udah makan 6 tusuk lagi. Makanya apa gua bilang, lu lagian lu rakus banget. Lihat-lihat atuh kalau mau makan. Dia ngomongnya ayam, Kak. Ya lu goblok, mana ada ayam di tempat kayak gini. Udah, makin enak gua. Nek, saya boleh minta sesuatu? Minta apa, Le? Ngomong ae, Le. Ora apa-apa. Nek, kek kasih tahu kita jalan keluar dari tempat ini. Kita harus keluar dari tempat ini, Nek. Kita harus pulang. Loh, emang udahan, Nek, mainnya? Udah, Nek, udah cukup. Saya mau pulang. Saya punya anak, punya istri di rumah, Nek. Iya, Nek. Kek, saya udah gerah banget di sini. Anak yang pakai topi itu emang bener-bener buat aku jengkel. Gemes banget aku sama dia. Pokoknya nanti malam kepala dia tak pajang di pagar depan. Sakit loh pinggang aku ini. Ya wis, tak kurung lagi yo. Aku tak istirahat dulu yo. Kalian juga capek toh? Yo pasti capek. Wong ada temennya yang kakinya hancur. Lihat darah mereka, gairah hidup aku yo makin semangat. Tadi kenapa nggak kita kejar aja sih, Bang? Udah gemes banget gue sama si Karto. Jangan, nak. Gua tuh udah sering ngadepin hal yang beginian. Lebih gampang ngadepin para mafia, nak, ketimbang ngadepin orang psikopat gini. Kenapa begitu, Bang? Karena kalau mafia strateginya paling di jumlah personil. Mereka semua bergerak dan gampang terbaca. Personil habis juga permainan selesai. Tapi kalau ngadepin orang kayak gini, harus pelan-pelan. Kemungkinan rencana kayak gini udah dia siapin dari beberapa hari. Makanya banyak jebakan yang dipasang. Listrik yang dia matiin sampai pintu yang dia kunci. Kita juga nggak tahu dia udah pegang kunci dari kapan. Dia baca situasi ini tuh nggak mungkin dadakan. Iya, gue nalar sekarang. Tante Molly, Aldo, Parungkat, dan Peot itu hilang satu persatu, pasti ada kaitannya sama si Karto. Bangsat, kalau aja kaki gue kagak begini, pasti kaki gue yang akan nendang kepalanya. Pokoknya, kalau kita benar-benar selamat nanti, peristiwa ini harus jadi sejarah kalau geng Porji itu solid. Pokoknya gue harus tetap hidup buat bini gue dan anak gue. Oke, sekarang kita semua istirahat dulu. Tidur gantian, oke? Lu semua tidur dah. Biar gue yang jaga. Karena gue udah lumayan pulih nih. Nak, tolong pintu lu tutup dulu deh. Siap, Bang. Itu pintu kan abis didobrak sama Karto. Pasti nggak bisa dikunci. Ganjel aja, nak, pakai meja atau apalah. Begini kali ya. Ya udah, kita pada tidur ya. Kalau ada apa-apa bangunin kita aja ya. Kalau kita susah dibangunin, siram aja pakai air, Bang. Gue tebalikin kasur lu kalau susah dibangunin. BTW, Bang, makasih banyak ya, Bang. Maafin gua kalau nggak bisa bantu maksimal. Santai, Bi. Lu kena jebakan itu juga karena ngambil obat gua. Jadi udah sepantasnya gua sekarang yang ngelindungin lu. Ya udah sono, pada tidur. Iya, Oke, Bang. Buset, tidur pada pules banget. Padahal bahaya lagi mengintai. Bi, Nak, Bang Topan, bangun woy. Udah terang banget ini. Kayak ada suara orang nyapu. Siapa ya? Nak, Bi, Bang Topan, bangun woy. Gue denger ada suara aktivitas orang. Nak, Bi, Bang Topan. Iya, Dot. Gue juga dari tadi denger kok. Jam berapa ini, Dot? Kaki gue ngebet banget ini. Itu emang harus dikasih antibiotik, Bi. Ngerinya infeksi itu. Mana besi jebakannya udah pada karatan lagi. Ya, semoga aja gue gak apa-apa ya, Dot. Iya, lu kudu kuat, Bi. Gak usah lebay. Kaki lu kenapa lagi, Bi? Ngebet banget, Nak. Padahal udah gue popolin betadin banyak banget itu. Ya, gue sih ngerasainnya di bagian tulangnya, Nak. Ya Allah, semoga cepat selesai ini perkara. Bisa cepat berobat lu. Guys, gue ngecek keadaan luar dulu ya. Kali aja ada titik terang buat kita bisa keluar dari sini. Gue ikut, Dot. Gak mungkin gue ngebiarin lu berusaha sendirian. Ya udah, yuk. Dot, gue titip nasi uduk ya. Ya, orang stres. Ya, rasanya pengen gue jambak tuh mulut lu. Ya udah, gue ngecek makanan dulu di dapur. Kali aja ada yang bisa kita makan buat nambah tenaga.
Ya udah oke bang. Kalau di dapur ada telur, ceplokin buat gua ya bang. Jangan pakai mecin gua mah. Sama teh manis anget ya bang. Nah, ngelunjak lu goblok. Keadaan lagi kayak begini. Ya udah ya bang. Jangan dengerin orang stres. Pokoknya gua pantau dulu situasi di luar. Langkah pertama kita, nyalain meteran listrik supaya bisa ngecas HP dan WiFi hidup. Dengan begitu, kita bisa lapor polisi. Setuju bang. Gue percaya sama lu bang. Hati-hati bang. Kuat nggak, Dap? Gue laki-laki sejati bang. Bentar, Dot. Sumber suara orang nyapu kedengerannya dari sini kayaknya. Iya bang, bener. Ayo, Dot, pelan-pelan. Siapa ya bang kira-kira yang nyapu? Ya Allah, si Karto bang yang nyapu. Sumpah tuh orang nyeremin banget. Kondisi dia lagi nyandra orang, tapi masih sempet-sempetnya nyapu. Bangsat nih orang. Si Kona semalam gak pulang ya pak? Nginep kayaknya mah. Jangan dibiasain nginep-nginep di rumah orang. Biarin aja mah. Anak kita udah gede loh. Ya gak pantas aja pak. Kayak orang gak punya rumah aja. Ya sekali-kali boleh lah mah. Mama khawatir aja pak. Ngapain khawatir sih mah? Anak kita gak mungkin hamil. Anak kita kan laki-laki. Malas ngomong sama papa mah. Takutnya ngelakuin hal kriminal pak. Positive thinking aja mama. Mana tahu dia lagi jaga malam. Lagian si anak Cio mau-mauan ngelamar jadi security di rumah orang. Ya nggak apa-apa mah. Berarti anak kita nggak ngandelin privilege dari orang tuanya. Tetep aja, mama kepengennya dia itu yang nerusin bisnis mama. Ya udah ya. Nanti juga ada masanya kok mah. Iya. Kalau aja ada senjata, udah gua bidik nih dari sini. Lagian siapa sih yang nyangka bakal kayak gini? Suara lu kenceng banget, Dot. Pelan-pelan. Iya. Tuh kan, Dot, dia dengar suara kita. Aduh, gimana ini bang? Tetap tenang, Dot. Gak usah panik. Fokus sama meteran listrik pokoknya, oke? Tapi itu letaknya di mana? Gua kagak tahu. Pasti ada di depan kok. Kita harus bisa keluar dulu. Iya bang. Halaman depan harus disapu juga nih. Banyak darah semalam. Mungkin nanti malam akan lebih banyak darah lagi. Bisa jadi ada potongan kaki, potongan jari. Bahagianya aku. Sialan banget bacotnya kalau ngomong. Kuping lu sini buat gantungan kunci motor gua. Karto bangsat. Tahan, Dot. Kita harus tetap cerdik. Lawan kita ini bukan orang waras. Sekali lagi, kita harus sadar kita lagi ngadepin orang psikopat. Iya bang, ngerti gua. Tapi itu mulut bikin gua naik darah bang. Pokoknya kita harus tetap tenang, oke? Ayo, kita ikutin dia. Ayo bang. Bang, jangan langsung pergi ya. Tungguin sebentar. Saya mau sekalian minta anterin pulang. Oh, iya bu, siap. Assalamualaikum. Permisi. Siapa itu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa itu bang? Ada tamu bang? Iya, siapa itu ya? Iya, ibu cari siapa ya? Saya mau ketemu yang punya rumah ini pak. Pak Anton. Bukan, tapi Pak Rungkad. Oh, Pak Rungkad. Pak Rungkadnya lagi nggak ada, Bu. Loh, kemana ya Pak? Anak saya sama suami saya katanya lagi main di sini. Walah, iya. Mungkin diajak sama Pak Rungkad keluar kota, Bu. Hah? Keluar kota? Yang bener Pak? Loh iya, Bu. Tapi itu ada motornya Pak sama mobilnya. Yo, mana mungkin keluar kota naik mobil atau motor, Bu? Terus naik apa? Naik buruk? Yo, naik pesawat lah, Bu. Namanya juga Pak Rungkad duitnya banyak. Ya Allah, kurang ajar banget Dot sama Topan ngebohongin aku. Sini mampir dulu, Bu, masuk. Capek kan pasti? Gak usah Pak, makasih. Saya juga mau nyuci, mau masak. Emang suami sama anaknya nggak izin sama ibu? Enggak Pak, kalau izin juga nggak akan saya izinin. Oh, gitu. Bang, itu ibu bang. Hah? Mika? Dia bawa si Dede bang. Ya Allah ibu. Bu, pergi bu. Dia sentuh anak bini gua mampusin lu, Karto. Jadi nggak ada nih Pak suami sama anak saya. Loh, ya nggak ada, Bu. Atau ibu mau mampir dulu sini istirahat dulu di dalam? Emang boleh?